Selamat pagi, Pak. Perkenalkan saya Suster Fatmawati dari Puskesmas X. Bagaimana kabar Bapak sekarang? Selamat pagi Sus, kabar saya baik, tapi saya rasa akhir-akhir ini saya sering sesak nafas, cepat lelah dan, ini lihat ini Sus, kaki saya sedikit bengkak. Sudah berapa lama Pak sesak napas dan kakinya bengkak begini? Kurang lebih 2 minggu ini Sus. Lalu apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk mengurangi gejala yang Bapak rasakan? Saya hanya mengurangi aktivitas yang berlebihan saja sih Sus, dan, juga mengurangi konsumsi makanan asin dan sering berolahraga ringan aja. Baik, Pak. Apa yang Bapak lakukan sudah benar, tapi ada lagi yang harus Bapak lakukan. Jadi Bapak harus minum obat dengan teratur agar mencegah penyakit Bapak lebih parah lagi dan mengurangi gejala seperti yang Bapak rasakan sekarang ini. Tapi obat saya tidak ada lagi Sus, udah 6 bulan ini tidak minum obat lagi. Kenapa, Pak? Justru Bapak harus minum obat dan tidak boleh putus obat, Pak. Anak saya sibuk Sus, jadi saya belum sempat diantar kontrol lagi. Oh begitu, Pak. Anak Bapak ada? Boleh saya bicara sebentar? Boleh boleh Sus, nanti saya panggilkan ya. Boleh kita berbincang sebentar mengenai penyakit Bapaknya? Oh, boleh Sus. Apakah Mas sudah tahu tentang penyakit Bapaknya ini? Kata dokter Bapak menderita penyakit gagal jantung ya Sus? Ya itu aja yang saya tahu Sus. Iya Sus, saya menderita penyakit gagal jantung. Iya, betul. Bapak menderita penyakit gagal jantung, yaitu kondisi di mana jantung tidak bisa bekerja secara efisien sebagaimana mestinya. Artinya, darah yang dipompa dari jantung tidak bisa membawa oksigen dan nutrisi yang cukup untuk memastikan tubuh berfungsi dengan normal. Meski disebut gagal jantung, bukan berarti jantung berhenti bekerja sama sekali ya. Jantung hanya kesulitan memenuhi kebutuhan tubuh, terutama selama beraktivitas. Makanya Bapak sering mengalami sesak dan kakinya sering bengkak. Jadi ketika fungsi jantung terganggu dan tidak segera ditangani, maka kinerja jantung pun akan mengalami penurunan drastis dan berisiko mengalami henti jantung secara mendadak dan bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Terus resiko kedepannya juga bisa terjadi komplikasi dengan penyakit lain apabila Bapak tidak berobat dengan teratur. Nanti bisa mempengaruhi ginjal dan juga terjadinya stroke atau tangan dan kaki yang kaku itu. Bapak kan sudah 6 bulan katanya tidak dikontrol dan sudah putus obat. Sekalipun Bapak sudah diet garam dan rajin berolahraga, tapi harus tetap dikontrol di puskesmas dan harus rutin minum obat juga. Jadi penyakit jantung memang tidak bisa sembuh total, tapi dengan pengobatan rutin bisa mencegah kondisi penyakit Bapak ini, uh, bisa mencegah penyakit memburuk serta dapat mengontrol gejala yang mungkin terjadi. Jadi gimana Bapak dan Masnya sudah paham? Ya Allah, jadi begitu ya Sus, berarti secepatnya saya harus berobat. Iya Sus, saya sudah paham sekarang. Iya memang sudah 6 bulan ini. Saya sibuk Sus, sehingga belum sempat mengantar Bapak saya untuk kontrol lagi dan mengambil obat. Iya, saya mengerti Masnya sibuk, tapi kasihan Bapakmu, nanti penyakitnya parah. Nanti sulit untuk diobati lagi. Bukannya mencegah itu lebih baik ya kan? Iya benar Sus. Jadi, agar Bapak sehat dan mencegah hal-hal buruk yang tidak diinginkan ke depannya terkait kondisi Bapak, saya menyarankan untuk Bapak dibawa segera ke puskesmas untuk dikontrol supaya Bapak bisa tahu kondisi perkembangan penyakitnya sekarang seperti apa. Bagaimana? Apakah Bapak setuju? Iya Sus, saya mau dengan segera untuk kontrol ke puskesmas. Iya Sus, saya juga mau mengantar Bapak saya untuk kontrol besok ke puskes. Baik, bagus Mas kalau sudah mengerti dan mau membawa Bapak untuk kontrol lagi. Selain itu, Bapak juga tetap menghindari mengkonsumsi garam yang berlebihan, tidak boleh merokok, terus berolahraga ringan secara teratur sesuai kemampuan saja. Mengkonsumsi makanan yang tinggi protein seperti sayur, buah-buahan, dan juga menghindari makanan yang mengandung lemak seperti gorengan. Dan istirahat yang cukup ya Pak. Jadi pola hidup sehatnya perlu dijaga agar Bapak sehat dan terhindar dari penyakit. Dan ingat ya Pak, kalau sudah besok sudah dikasih obatnya sama dokter, Bapak harus rutin minum obat dan tidak boleh putus obat lagi. Apakah Bapak dan Masnya sudah mengerti? Baik Sus, saya sudah mengerti Sus. Saya juga sudah mengerti Sus, saya sangat ingin sehat dan sembuh dari penyakit ini, jadi saya melakukan apa yang Suster bilang tadi. Baik, baik kalau Bapak dan Masnya sudah mengerti. Makasih Sus sudah mengunjungi Bapak saya. Iya, terima Ya, kasih terima banyak ya Sus. sama-sama. Saya permisi dulu ya, Bapak dan Masnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sus. Waalaikumsalam.